Hi, Nelson. See you again in Abhinav channel by the program of the combination both English grammar and English pronunciation together. Nelson, I always educate your grammar and English pronunciation together, more and more excellent and more expert. So just watch Abhinav channel and don't forget to give me a subscribe and a share. Thank you very much. Thank you very much. Listen, today we still discuss about present perfect or past simple. But today we discuss present perfect or past simple too. A few days ago, we discuss about present perfect or past simple one. So today, present perfect or past simple two. Yeah. Today we discuss the level 50. So listen, as I told you that present perfect got a relation to a state. Warga sekalian dimanapun berada. Jadi kali ini kita masih membahas ya. Kali ini kita lanjutkan level 15. Jadi present perfect or past simple 2 ya. Jadi present perfect atau past simple 2 ya. Tempo hari saya sudah juga menjelaskan tentang present perfect or past simple 1 ya. Nah, kali ini ada perbandingan lagi ya, perbandingan antara present perfect dengan past simple 2 ya. Okay. You just see beside the scene option A ya. You see option A. Warga sekalian, di sana option A sudah kita bisa lihat. I've been or I was. Kalau di level 14 present perfect or past simple 1 itu di sana I've done or I did. Ya. Sekarang option A di sini I've been or I was. Ini ya. Jadi I've been or I was. Jadi kita lihat dulu pengertiannya ya. Present perfect ya, pengertian present perfect. Silakan. Present perfect for a state which has gone up to the present. Ya. Jadi present perfect itu adalah untuk pernyataan. Nah, warganet sekalian, jadi saya ulangi lagi bahwa yang namanya the simple itu ya, misalnya the simple itu ada present simple, ada past simple. Nah, kemudian ada sekarang present perfect, nanti ada past perfect. Nah, itu semua berhubungan dengan state ya. Jadi maksudnya kebanyakan mempergunakan state verbs ya, state verbs. Jadi kata kerja yang berupa pernyataan. Misalnya seperti think itu ya, like ya, suka, love ya, itu misalnya cinta ya. Nah, itu kebanyakan dia memakai state ya, state verb maksudnya ya. Jadi state verb. Nanti kalau continuous, continuous itu baru berhubungan dengan action verb. Jadi kata kerja aksi sebab ada keberlangsungan di sana. Kalau continuous ya. Kalau seperti yang sudah saya sebutkan itu the simple, baik past simple atau present simple. Sekarang ada
present perfect atau past perfect. Nanti past perfect kita belum bahas ya. Nah, nanti itu selalu berhubungan dengan state verb ya, kebanyakan. Nah, nanti walaupun nanti dalam kalimat ada juga yang menggunakan action verb. Nah, sebab tidak hanya state verb saja yang digunakan kalau misalnya the simple itu sama perfect ya. Jadi melainkan bisa juga action. Nah, nanti pengertiannya misalnya kalau present itu kan sudah yang tetap sama ya. Jadi menyatakan sesuatu yang tetap sama itu saja. Kalau past yang sudah selesai, hampir sama itu pengertiannya ya. Nah, nanti saya cek lagi. Nah, sekarang kita fokus dulu dengan present perfect ya. Jadi masih ada hubungan dengan state. Present perfect for a state which has gone up to the present. Jadi present perfect adalah sebuah pernyataan yang berlangsung sampai saat ini. Nah, jadi present perfect itu boleh diartikan membicarakan sesuatu yang sudah lewat, tetapi masih ada dampak pada saat ini. Nah, sekarang perbandingannya past simple. Past simple is for a state. Past simple juga for a state. For a state in the past, in a period which is finished. Jadi past simple digunakan untuk pernyataan yang sudah lewat dalam periode tertentu yang sudah selesai. Jadi sudah selesai, hanya pernyataan saja sudah selesai ya. Nah, sekarang kita saya kasih contoh supaya lebih jelas ya. Nah, sesuai dengan option A itu I've been or I was ya. Oke. Example, I've been in hospital for 3 weeks. Apa yang bisa disimpulkan di sini? I've been in hospital for 3 weeks. Jadi saya sudah berada di rumah sakit selama 3 minggu. Efeknya, dampaknya hari ini dia masih di rumah sakit. Itu dampaknya ya. Jadi I've been in hospital for 3 weeks. Jadi dampaknya dia sudah 3 minggu padahal dia di rumah sakit, sampai saat ini masih dia ada di rumah sakit dampaknya ya. Jadi sesuai dengan definisi tadi ya. Coba sekarang bandingkan dengan past simple ya. I was in hospital for 3 weeks. Ya ini hanya state saja. Saya berada di rumah sakit selama 3 minggu. Jadi sekarang kalau tidak ada dampak apa-apa lagi, sekarang dia sudah tidak ada di rumah sakit itu. Nah, itu pada intinya ya. Pada intinya sekarang ini dia tidak ada lagi di rumah sakit itu. Hanya pernyataan. Makanya seperti Bapak bilang, kalau pernyataan itu bisa dia benar, bisa dia salah. Jadi indefinite sifatnya tidak pasti. Misalnya I was in hospital for 3 weeks. Jadi saya berada di rumah sakit selama 3 minggu. Hanya pernyataan itu, belum tentu apakah benar. Sekalipun itu pernyataannya benar, dia tidak ada lagi di rumah sakit itu. Sedangkan kalau I've been in hospital for 3 weeks, kalau present perfect, dia ada efek. Saya sudah berada selama di rumah sakit selama 3 minggu. Masih ada di rumah sakit. Yang jelas, kalau I was in hospital for 3 weeks, kalau itu dia sudah tidak ada di rumah sakit. It's very clear and so just watch again next channel. Please give me a subscribe. Okay, we continue. Next example. We've lived here for 10 years. We've lived here for 10 years. Kami sudah tinggal di sini selama 10 tahun. Masih ada di sana. Dampaknya itu masih ada di sana.
kami tinggal di sini selama 10 tahun. Ya dampaknya hari ini ada ya di sana, masih itu di sini ya. Nah itu ya. Nah, jadi coba bandingkan dengan past simple. We live there for 10 years. Yang jelas kalaupun benar ya, saya tinggal di sana selama 10 tahun, yang jelas kalau memang benar dia pernah dia tinggal di sana, dia tidak ada lagi di sana sekarang. We live there for 10 years. Itu hanya pernyataan. Jadi dampaknya tidak ada. Nah, dia tidak ada lagi di sana. Kalau ada di sana, pakai present perfect. Nah itu ya. We live there for 10 years. Makanya aku bilang, Bapak, sebenarnya kalau past simple ini sifatnya dia indefinite, ya tidak pasti. We live there for 10 years. Hanya pernyataan ya. Bisa dia benar tinggal 10 tahun di sana, bisa tidak. Kalaupun benar dia dampaknya tidak ada. Dia tidak ada lagi di sana. Itu ya. Okay, it's very clear ya. Now you see option B. Have you ever and did you ever? Present perfect. For action. Present perfect juga. Kalau present simple itu present simple atau past simple atau present perfect, nanti ada lagi past perfect ya, kita belum bahas. Itu boleh memakai action ya, boleh memakai action, tetapi nanti ada batas. Kalau present perfect dia untuk action in the period of time up to the present tense masih. Jadi suatu aksi dalam periode waktu yang telah lewat yang masih ada dampak pada saat ini. Nah, itu pengertiannya juga hampir sama ya, sama. Jadi mari kita lihat contohnya. Example ya. Have you ever been to America? Yes, twice. Itu jawaban ya. Have you ever been to America? Tempo hari Bapak sudah menerangkan ya, I've gone itu. Sekarang I've been sekarang ya. Nah dulu I've gone ya, yang sudah lewat. Nah sekarang I've been. Perbedaan nanti Bapak kasih tahu perbedaannya ya. Have you ever been to America? Yes, twice. Sudahkah kamu pernah pergi ke Amerika? Nah, jadi have been ini maksudnya adalah artinya mengunjungi. Jadi mengunjungi ya. Have you ever been to America? Dia tidak tinggal di sana ya. Jadi have you ever been, sudah pernahkah kamu ke Amerika? Sudah pernahkah kamu ke Amerika? Nah, jadi bukan dia tinggal di Amerika, melainkan sudah pernahkah kamu mengunjungi Amerika? Yes, twice gitu ya. Jadi jawabannya ya 2 kali. Nah, jadi kalau memang dia yes twice, berarti I have ever been to America twice. Itu intinya, berarti memang benar dia tahu 2 kali ya. Efeknya dia tahu sekarang Amerika itu ada apa di sana, tahu. Ya. Nah, sekarang coba bandingkan. Did Ani ever go to America? Nah, jawabannya tentu kita bingung. Yes, I think so. Jadi dijawab dengan yes, I think so. Jawab dengan present, kalimat present ya. Nah, sebab apakah Ani sudah lewat nih? Kita menanyakan Ani sudah lewat ya. Sudah pernyataan saja. Did Ani ever go to America? Ya. Jadi jawabannya kita yang menjawab ini yes, I think so. Pakai present saja jadinya. Ya, sebab ini belum pasti apa Ani sudah pernah ke Amerika, belum pasti. Indefinite. Nah, seandainya did Ani diganti dengan you. Misalnya, did you ever go to America?
Did you ever go to America? Tentu saja jawaban I. Jawabannya I. Nanti yes, I did. Itu misalnya. Belum, tidak hanya pernyataan saja, itu bukti tidak ada ya. Kita pun tidak tahu apa dia memang ke Amerika atau belum, kita tidak tahu, hanya pernyataan saja. Makanya sifatnya indefinite. Nah, itu saja ya. Jadi bagaimana sekalian, tentu saja it's very clear for you ya. Another example, I have played table tennis before. I have played table tennis before. Artinya saya sudah bermain tenis meja sebelumnya. Saat ini pun dia bermain masih. Nah, itu dampaknya ya. Kalau I played table tennis at college, kita tidak tahu. I played table tennis at college. Oh, I played table tennis. Saya bermain tenis meja di kampus. Kita tidak tahu, hanya pernyataan saja apa benar dia main apa enggak, kita tidak tahu. Indefinite. Okay, another example. This young director has made 4 films so far. Ya, jadi this young director has made 4 films so far. Jadi direktur yang muda ini sudah membuat 4 film selama ini, so far, selama ini ya. Nah, sejauh ini boleh ya, selama ini. This young director has made 4 films so far. Ya, jadi direktur yang muda ini sudah membuat 4 film so far. Kenyataannya dampaknya hari ini dia bisa lagi membuat 5 atau 6. Dampaknya masih membuat film dia. Masih membuat film, bisa saja membuat 5, 6 atau berapa. Tergantung dampaknya itu dia masih membuat film. Mungkin sampai ke berapa nggak tahu ya. Yang jelas dampaknya ada. This young director has made 4 films so far. Masih membuat film dia. Itu dampaknya. Nah, bandingkan dengan Pak Simple. The director made many film in his long career. Ya, the director made many film in his long career. Jadi direktur itu membuat banyak film dalam karier panjangnya. Nah, itu berarti belum tentu pernyataan, hanya pernyataan ya. Kita tidak tahu, belum pasti dampaknya untuk hari ini kita tidak tahu. Ya, itu oke, very clear I think. Ya, sekarang you see option C. Jadi silakan lihat option C. Today, this week at. Today, this week at. Nah, sekarang example ya. Example dulu langsung ya. I haven't seen Rachel today. I haven't seen Rachel today. Ya. I haven't seen Rachel today. Jadi saya belum melihat Rachel hari ini. Jadi saya belum melihat Rachel hari ini. Jadi pada saat berbicara itu Rachel memang benar tidak ada. Itu dampaknya. I haven't seen Rachel today. Nah, sekarang bisa dilanjutkan ya. Sebab penggunaan past pun boleh dengan today ya. Oke, I didn't see Sarah at work today. Nah, jangan bingung, today ini sebenarnya kan untuk present ya. Kenapa untuk past gitu ya. Nah, kita kalau belajar bahasa Inggris, makanya di sini judulnya today, this week, this morning gitu misalnya ya. This week ya. Nah, itu this month, nah itu misalnya ya, bulan today, this week, this month, this morning ya, itu bisa kadang-kadang untuk past simple ya. Coba sekarang, I didn't see Sarah at work today. Saya tidak melihat Sarah bekerja hari ini. Jadi sampai habis hari ini
tidak melihat ya, artinya dalam waktu yang sudah lewat tidak melihat ya. Nah, makanya belajar bahasa Inggris agak menghayal sih. Kalau hari ini itu kan lama ya, berapa jam tuh? Berapa jam satu hari? Kan bisa 24 jam. Nah, atau kalau 12 jam pun mungkin dari pagi dia sampai beberapa jam itu yang sudah lewat. Hari ini masih ya, dia tidak melihat Sarah. Nah, itu ya. I did not see Sarah at work today. Nah, ya, saya tidak melihat Sarah bekerja hari ini. Yang sudah lewat, jam yang sudah lewat maksudnya. Kalau hari ini itu kan dia berapa? 12 jam ya. Nah, itu misalnya 12 jam. Dia beberapa jam yang lalu maksudnya sudah melihat di mana dia. Itu ya. Nah, berarti itu hanya pernyataan apa memang benar atau enggak kita tidak tahu. Itu kalau ini I haven't seen Rachel today, saya belum melihat Rachel hari ini, berarti dia memang tidak ada. Itu ya. Oke, sekarang another example. Has the post come this morning? Has the post come this morning? Has the post come this morning? Sudahkah orang pos datang pagi ini? Oh, pagi ini juga this morning, pagi ini. Ya, kalau pagi misalnya dari jam berapa? Dari jam 1 siang sampai jam berapa itu? Kan lama itu. Nah, jadi sama dengan this morning, pagi ini. Ya. Has the post come this morning? Kalau jawabannya yes, itu misalnya yes, the boss has, itu misalnya berarti, terlalu pagi, berarti pagi sekali datang, gininya. Ya, this morning, gitu. Berarti dia efeknya memang benar sudah datang ya. Efeknya, masih pagi sekali, sudah datang. Nah, bosnya ya. Nah itu. Nah sekarang coba bandingkan. Did the post come this morning? Oh, sudahkah datang Pak Pos ya pagi ini? Nah itu ya. Jadi kalau jawabannya yes, the post did, itu misalnya kita pun tidak tahu Pak pagi ini pagi jam berapa itu, kita tidak tahu, tidak ada efeknya ya, entah pagi jam berapa dia itu. Nah, ya, yang jelas di sini hanya mau menegaskan bahwa this week, this morning, ya, this month itu bisa dipakai untuk kalimat past simple ya. Did the post come this morning? Nah, ya, jadi di sini memakai this morning, jadi this morning ini. Sudahkah pagi ini? Nah, biasanya pagi ini kan present ya. Nah, tapi maksudnya pagi ini itu sudah datang pagi ini. Mungkin yang sudah lewat. Ya, pagi ini itu kan beberapa jam ya. Nah, jadi itu juga sama dengan tadi ya. Nah, itu. Jadi another example. Ya. It hasn't rained today. Hari ini belum hujan. Hari ini belum hujan, memang terang masih ya, belum hujan. Jadi dampaknya itu terang. Hari ini terang ya. Nah, itu dampaknya ada. Ya. Jadi dampaknya it hasn't rained today. Jadi hari ini terang ada, belum hujan. Dampaknya itu ada. Ya. Coba memakai today. Dengan ini kalau ini tidak terjadi lagi, melainkan sudah memang lewat ya. It didn't rain yesterday. Nah, kalau yesterday ya sudah harus past simple ya, nggak boleh lagi present perfect itu nggak boleh memakai yesterday, last week, last year, 10 years ago itu nggak boleh. Nah, itu harus pakai sudah. Sebab kalau memakai adverb yang sudah lewat berarti kejadiannya sudah selesai itu. Jadi pengertiannya pas simple jadinya. Itu ya. I did not rain
It didn't rain yesterday. Jadi, it didn't rain yesterday. Hari belum hujan kemarin. Ya, kita tidak tahu. Jadi mau hujan, hari tidak hujan kemarin, mau hujan kita belum pasti. Ya. Okay, have you seen this week's magazine? Have you seen this week magazine? Jadi sudahkah kamu melihat majalah minggu ini? Ya. Jadi kalau misalnya jawabannya sudah, berarti dia sudah tahu isi magazine itu ya. Kalau jawabannya belum, ya dia memang belum tahu isinya itu saat ini dampaknya itu ya. Isi magazine itu apa isinya itu ya. Nah, you compare. Did you see last week's magazine? Apakah kamu melihat majalah minggu ini, minggu terakhir? Nah, ya. Last week's magazine. Did you see last week magazine? Apakah kamu melihat majalah minggu lalu? Nah, jadi kalau jawabannya yes, I did, berarti kita pun tidak tahu, dan dampaknya kita tidak tahu dampaknya. Nah itu ya, jadi hanya stay. Nah itu saja kira-kira. Okay, so netizen, that's all first our lesson for today. Thank you very much for watching. Please give me a subscribe and share. Thank you very much. See you later.